Tim khusus anti bandit Tekap 308 Satreskrim Polres Mesuji meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan itu, para pelaku mengakui perbuatannya mengeksekusi hewan langka itu dengan menggunakan tombak lalu memotong dengan golok. Setelah itu, daging hewan dilindungi itu dibagikan kepada warga. Selain menangkap pelaku, polisi menyita bukti di antaranya sebilah tombak, golok, kulit, dan sisa daging tapir serta video yang menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat ini kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesuji untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Aksi kekerasan jalanan kembali merenggut nyawa remaja. Seorang remaja asal Bandung Barat tewas saat terlibat bentrokan 2 kelompok pemuda bermotor di Kabupaten Purwakarta pada Jumat dini hari. Dalam rekaman terlihat kedua kelompok saling kejar menggunakan sepeda motor dengan seorang pemuda membawa senjata tajam berukuran besar. Hasil penyelidikan Polres Purwakarta mengungkap korban bersama 4 temannya diduga baru saja melakukan transaksi pembelian 1 bilah celurit berukuran sekitar 1 meter di wilayah Subang. Saat dalam pengejaran pulang dikejar kelompok pemuda lain yang berjumlah sekitar 6 orang. Tak lama kemudian kedua kelompok bertemu dan terlibat bentrokan. Akibatnya seorang remaja berusia 16 tahun warga Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat mengalami luka bacok parah dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Tangis histeris ibu korban meledak saat mengetahui anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di mana korban ini melakukan COD senjata sejenis celurit di daerah Subang. Setelah itu korban balik ke daerah Campaka, Purwakarta, yang dimana pada saat setelah selesai melakukan COD senjata, mereka diikuti oleh 6 orang pelaku menggunakan 2 kendaraan dengan berbonceng 3, yang setelah itu korban dicegat. Pada saat itu terjadilah cekcok antara grup korban dan grup pelaku, yang dimana senjata korban direbut, kemudian pelaku menggunakan senjata korban untuk melakukan pembacokan terhadap korban. Hingga kini Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pelaku motif di balik bentrokan maut yang menewaskan seorang remaja tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Syaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Goslin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI Habema menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personil dengan dukungan 2 helikopter Karakol.
Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNP BOPM di Yaukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yaukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Betul, karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 21 adegan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Sementara itu dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Untuk mengetahui informasi terkini terkait hasil rekonstruksi dan lokasi penyekapan sekaligus penganiayaan hingga kasus tersebut akhirnya terbongkar, kita langsung bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang saat ini berada di TKP penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat. Anissa, bisa diceritakan TKP penyekapan dan penganiayaan hingga kasus ini terbongkar saat ini kondisinya seperti apa? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Kalau saya bisa ceritakan kepada Anda dan juga pemirsa, inilah kondisi dari tempat kejadian perkara pasca dilakukannya rekonstruksi oleh pihak kepolisian di Mapolda Jawa Barat, di mana ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara, yakni kamar yang digunakan begitu dari tersangka Taufik Hidayat menyekap dan juga melakukan penganiayaan kepada gadis bernama YTR. Dan kalau dilihat ini garis polisi ini melintang di bagian depan pintu. Tidak hanya itu, namun di halaman depan juga diberikan garis polisi. Itu artinya saat ini sedang didalami oleh pihak kepolisian karena memang dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian di 6 tempat kejadian perkara, salah satunya di tempat saya melaporkan ini di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dan saya akan mengajak Anda, ini merupakan kamar yang sama persis ukuran maupun juga bentuk dari area dalamnya. Kita akan coba eksplor ke dalam dan saya tidak akan sendirian pemirsa karena saya akan ditemani oleh penjaga kos yakni Bapak Reza. Bisa disampaikan Bapak adalah orang yang mengantarkan korban ini menuju ke rumah sakit, Pak. Apa kronologis awal yang bisa diceritakan secara singkat? Ya,
Ya, saya kan awalnya kan ngantar kan, dia minta tolong, minta diantar dari sini ke rumah sakit. Akhirnya saya mengantar, habis mengantar tuh si topiknya tuh nggak mau mengakui sebagai suami gitu kan. Sedangkan saya cuma mengantar kan waktu itu kan, cuma mengantar ke rumah sakit. Ya anehnya itu si topik itu nggak mau mengakui sebagai suami, cuma pengen diakui sebagai saudara. Nah bapak harus mengaku sebagai saudaranya kan gitu awalnya. Oke. Lantas kondisi yang Bapak lihat pada saat itu seperti apa? Ya keadaannya pas awal lihat tuh di rumah sakit, pas udah dibawa lukanya sama pihak rumah sakit, parah banget gitu kan. Bilangnya jatuh dari kamar mandi, ternyata lukanya sekujur badan gitu kan. Banyak luka di muka juga, matanya juga pecah gitu kan. Kasihan lah, memprihatinkan, keadaannya sangat parah lah gitu kan waktu itu. Ya. Nah, pada saat Bapak menyaksikan korban ini dibawa dari dalam kamar, apakah Bapak melihat situasi di kamar ini seperti apa dan adakah barang-barang yang mencurigakan menurut Bapak? Itu cuma pas olah TKP itu sama kepolisian itu dibawa itu barang buktinya kayak sopkan, cuman bukan sopkan sih, itu cuma bensin lah. Bensin kayak berupa sopkan. Satu itu banyak baju banyak darahnya, tisu banyak darahnya, sampai itu ada bercakan darah ke atas atap kosan gitu kan. Ya. Saya mendengar informasi bahwa sempat terdengar suara benturan. Apakah juga Bapak sempat mendengarnya karena Bapak juga tinggal di kosan ini? Sempat, kalau suara benturan sih hampir tiap hari gitu kadang-kadang bentur. Cuman Bapak juga kan ngambil tindakan, nanya sama si pelaku ini, nanyakan sama si topik itu suka terdengar suara benturan di tembok itu kenapa gitu kan. Dia alasan cuma kalau lagi pusing jadi suka mukulin tembok, bilangnya seperti itu sih alasannya. Iya. Baik, berarti kondisi terakhir yang Bapak lihat ketika dibawa ke rumah sakit ini sangat mengenaskan ya Pak ya? Iya sangat mengenaskan, kasihan lah. Kan awalnya juga kan Bapak nggak tahu kan seperti apa, kayak mukanya tuh bagaimana, bilangnya jatuh dari kamar mandi, ternyata keadaannya tuh parah banget gitu kan keadaannya. Udah parah banget ya. Baik, selama 3 bulan terakhir berarti dari Taufik Hidayat dan juga gadis bernama YTR ini tinggal di sini dan mengaku sebagai pasangan suami istri kepada Bapak? Iya, mengakunya sih suami istri gitu kan, cuma dia tuh cuma nggak bisa ngasihin, motoin KTP-nya doang. Nah ada aturan kosan tuh, kalau misalnya di kosan tuh kan ada aturannya, kalau misalnya udah menikah harus bisa menunjukin bahwa udah menikah tuh buku nikahnya dipotoin aja gitu kan. Cuma sampai sekarang juga nggak pernah nunjukin bahwa dia tuh udah menikah gitu kan. Iya. Barang bukti yang dibawa dari kos ini apa saja Pak? Iya itu aja, baju banyak darahnya, tisu banyak darahnya, terus ada meja belajar, terus apalagi, pokoknya banyak yang dibawa polisi waktu itu. Helm ada helm. Iya. Baik, terima kasih Bapak Riza atas waktunya. Tengah berbincang bersama kami dan juga tentunya ini menjadi pendalaman begitu karena sampai saat ini dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat terus melakukan investigasi karena memang dari tersangka Taufik Hidayat ini dikenakan pasal ada 2 yakni terkait penyanderaan, pasal 451 dan juga pasal 466 ini terkait penyiksaan dengan kategori berat. Namun tentunya dengan adanya olah TKP kemudian adanya proses dari rekonstruksi ini nantinya kita akan mendengarkan bagaimana hasil dari gelar perkara. Untuk sementara saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah menahan seorang anggota Polres Tegal Kota yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Selain diproses pidana, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polri, Bidpropam Polda Jawa Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota. Sejalan jalani proses pidana, tersangka juga melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Untuk kepentingan pemeriksaan, Aibtu N telah ditempatkan dalam penahanan khusus. Ini dari Bidpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam ini ada Bidpropam Polda Jawa Tengah
sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N, sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bid Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Kasus berawal dari laporan seorang perempuan berinisial MAN, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan sejak Desember 2023. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri pada 2 Juli 2006 lalu. Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum polisi, bahkan paksa meracik narkoba. Korban pun langsung melapor ke Bareskrim Polri. Seorang wanita diduga mengalami penyekapan, penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh oknum polisi sejak tahun 2023. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun ini melaporkan penyekapan, penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Kasus ini terjadi sejak 3 tahun lalu di wilayah Jawa Tengah. Korban menderita luka bakar di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Pelaku yang juga merupakan oknum polisi disebut menikahi korban secara siri. Pelaku pun memaksa korban menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan kekerasan seksual menyimpang. Korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan kita tidak perlu sebutan karena itu asusila, ada banyak lah di situ. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Usai melapor ke Bareskrim Polri, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum setelah sebelumnya membuat laporan ke Mabes Polri. Diketahui korban wanita berinisial M diduga disekap dan dianiaya hingga mengalami luka bakar 47% selama 2,5 tahun. Selain itu korban juga dicekoki narkoba. Kondisi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga adalah oknum aparat sungguh memprihatinkan. Korban mengalami luka bakar hingga 47% di tubuhnya. Kalau diketok, pistol. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku papa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku,
karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and law firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005. Karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau dinas perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di Depo Arsip. Dalam pusaran kasus ijazah Menko Polhukam 2019 hingga 2024, Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifa Wujiatiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair, karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut Mahfud gitu? Iya kan ini dulu ya. Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh benar ijazah Jokowi itu diragukan. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ketujuh itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa.
menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghaffar Sangaji dan juga Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Aswan. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Diandra. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, saya ke Bung Andi Aswan terlebih dahulu. Bung Andi, Pak Mahfud ini kan bilang sebelum masuk ke pokok perkara di persidangan soal fitnah ijazah palsu, pengadilan harus membuktikan dulu keaslian ijazah Jokowi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kami, kita serahkan semua dengan jaksa penuntut umum. Itu kan sudah masuk ke tahap persidangan itu sendiri. Dan juga majelis hakim yang terhormat untuk bicara itu. Kalau acara pembuktian lagi itu kan sudah dibuktikan di mana, di lapor Bareskrim Polri, itu kan sudah dicek kertasnya ya, uji tintanya ya, dan semua tanda tangan dan sebagainya dengan ijazah pembanding dari teman-temannya Pak Jokowi, dan itu kan identik itu. Nah sekarang juga diminta dari Puslapor Independen. Itu kan sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya, yang diminta kayak BRIN, kemudian UI, kemudian Angkatan Darat, lapornya. Tapi kan mereka semua tidak mempunyai kapasitas ataupun alat-alat yang persis sama katakanlah dengan yang ada di lapor Bareskrim Polri ya. Jadi mereka menolak untuk itu. Nah sekarang instansi mana lagi yang mempunyai alat yang sama ataupun ahli-ahli yang sama dengan lapor forensik dari Mabes Polri. Dan ingat, lapor Bareskrim kita ini adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik di Asia untuk itu gitu. Kalau mereka memang kan tidak mau bahwasanya ijazah ini ya katakanlah diterima bahwa itu yang mengisu saja, UGM sudah mengatakan asli gitu kan. Ya, kita lihat aja nanti di persidangan seperti apa. Baik, Bung Sangaji bagaimana tanggapannya? Setuju dengan pernyataan dari Pak Mahfud? Ya, saya kira saya setuju ya Mbak Diandra ya, karena pokok perkara ini kan adalah objek ijazah. Meskipun yang menjadi pasal dakwaan dalam perkara pidana ini adalah pasal 433, 434 KUHP yang baru, kemudian pasal 32, pasal 35. Kalau kemarin kita lihat surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkaranya Bu Tifa, saya melihat dakwaan jaksa itu justru lebih mengarah kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, kalau dikatakan UGM telah mengakui ijazah ini asli, saya kira kita perlu membaca kembali surat dakwaan jaksa penuntut umum ya. Karena di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang kemarin saya baca, saya lihat, saya dengar, kemudian juga saya juga dapat juga dari beberapa rekan pengacara lain. Dan kami juga belum mendapatkan dakwaan untuk Mas Roy. Justru di dalam surat dakwaan itu, UGM tidak menyatakan ijazah itu asli. UGM hanya menyatakan bahwa proses perkuliahan Pak Joko Widodo itu dari mulai mendaftar sebagai mahasiswa, kemudian menyelesaikan program studi sesuai dengan program sarjana, kemudian setelah itu diberikan ijazah. Itu kan pokok dakwaannya kan begitu. Jadi kalau dilihat dari cerita ijazah ini, UGM tidak pernah mengatakan bahwa apa yang menjadi objek perdebatan selama ini itu adalah asli. Kalau tidak percaya, ya baca saja dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena dakwaan jaksa penuntut umum atau surat dakwaan itu adalah
uraian peristiwa pidana yang didasarkan pada penggalian terhadap bukti-bukti, baik bukti surat, kemudian ada keterangan saksi, dan seterusnya. Dan berdasarkan konstruksi surat dakwaan jaksa penuntut umum itu, ya kita tidak mendapatkan penjelasan yang konkret bahwa ijazah itu adalah asli. Satu-satunya di dalam surat dakwaan itu terkait dengan polemik ijazah adalah hasil laboratorium forensik Mabes Polri, ya katakanlah seperti itu, yang di dalam dakwaan kemarin itu hasilnya cuma sederhana, identik. Apakah identik itu sama dengan asli? Nah, kita menginginkan sebenarnya ijazah Pak Joko Widodo itu harus ditarik dulu oleh UGM, kemudian diteliti oleh pihak UGM. Meskipun yang bersangkutan katakanlah dia, karena pemalsuan dokumen yang diatur dalam KUHP itu unsurnya adalah bisa itu pernah berkuliah, tapi dia memalsukan dokumen. Itu bukan soal kuliahnya Pak Jokowi, tetapi soal dokumen yang ada di tangan Pak Jokowi yang dia gunakan sebagai syarat untuk mendapatkan jabatan politik. Dan kalau kita mengikuti apa yang diterangkan oleh UGM, kalau pembuktian dokumen asli atau palsu, seharusnya yang punya otoritas itu UGM. Ya. Baik. Ini UGM mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang ada di tangan beliau dan beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan itu, ya itu menjadi tanggung jawab pribadi beliau. Baik. Tidak ada deklarasi dari UGM bahwa ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi yang diteliti itu, yang diteliti oleh Mas Roy, oleh Bu Tifa, itu adalah asli. Kalau tidak percaya, saya tantang coba baca kembali surat dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, baik. Bung Andi, bagaimana tanggapannya dalam dakwaan jaksa? Tadi Bung Sengaji bilang UGM tidak menyatakan ijazah itu asli, tidak ada penjelasan juga bahwa ijazah itu asli, hasilnya di lapor itu hanya identik. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya berarti Sengaji ini kurang update. Ya, apa yang dikatakan oleh rektor yang terbaru, Ova Amelia itu sudah mengatakan, ya, di videonya itu ijazah asli Pak Jokowi. Ya. Jadi kurang update untuk bicara itu. Tapi kalau masalah itu jaksa, ya itu kan secara garis besar. Nanti kan di pembuktian, ya nanti di sesi pembuktian itu kan nanti kan dipanggil satu persatu itu saksi. Dan juga kan pasti kan Bu Rektor juga akan dipanggil. Pasti juga akan ditanya mengenai ijazah ini asli atau tidak. Ya kan? Kalau dari yang telah dikatakan oleh Ibu Ova sebagai Rektor UGM dalam video terakhir dia, yang monolog itu dia mengatakan itu ada kata asli di situ, gitu loh. Ya kalau kita kan biar bagaimanapun ini kan sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum dan kita tidak berandai-andai lagi karena semua itu keputusan apapun itu adalah di jaksa penuntut umum untuk itu. Tinggal saja ya kalau Ghaffur Sengaji kan tidak masuk di dalam tim kuasa hukum dari Tifa kan, hanya untuk Roy kan. Dan ini juga masih dalam taraf yang namanya pra peradilan. Kalau kita lihat yang kemarin dan saya juga hadir di sana itu, ya, yang jelas ada eksepsi tanggal 9. Kita lihat seperti apa. Ya, nanti Pak Jokowi akan hadir. Nah, pada saat yang mungkin 1 bulan lagi beliau akan hadir setelah itu. Ya, jadi yang jelas tinggal dibuktikan aja tadi persidangan yang diwakilkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi-saksi yang dipanggil yang terkait dengan ijazah itu, yaitu Rektor UGM juga pasti akan menjelaskan di situ karena kan bukti-buktinya sudah lengkap dan sudah ada di pengadilan negeri untuk itu kan. Baik. Terima kasih. Baik, Bung Sengaji bagaimana tanggapannya? Tadi katanya Bung Sengaji ini kurang update. Ya, justru saya lihat Andi Azwan tidak memahami cara bekerjanya hukum. Ya, perkara ini sudah menjadi perkara pidana. Pembuktian nanti itu berdasarkan pada apa yang dituangkan dalam surat dakwaan. Ya, di dalam surat dakwaan, coba dibaca kembali surat dakwaannya ya. Saya jelaskan buat Bung Andi supaya Bung Andi paham apa itu surat dakwaan. Surat dakwaan yang kemarin dibacakan kepada terdakwa yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu modelnya adalah dakwaan kombinasi. Apa itu dakwaan kombinasi? Ada dakwaan alternatif yang disusun berdasarkan dakwaan primer subsidiar
pasal 310, 311 yang sekarang berubah menjadi 433, 434. Kemudian juga ada dakwaan kumulatif pasal 32 dan 35. Dan kemarin itu surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu kan ada yang disebut dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kedua, primer subsidiar, disebut juga sebagai dakwaan alternatif. Dakwaan ketiga adalah pasal 32, itu dakwaan kumulatif. Dan dakwaan keempat adalah pasal 5, dakwaan kumulatif. Coba baca kembali, Sobat Andi Azwan, baca kembali surat dakwaan jaksa penuntut umum bahwa tidak ada satupun UGM yang menyatakan ijazah itu asli. Kalau disampaikan oleh ya juga dalam hal yang terbaru itu adalah ijazah asli, tidak. Beliau hanya menyampaikan bahwa saya mengamati juga dan saya mendengarkan. Makanya UGM dan pihak UGM yang dituangkan dalam surat dakwaan itu tidak mencerminkan adanya pengakuan UGM bahwa ijazah itu asli. Coba saya minta Andi Azwan baca kembali surat dakwaan. Kalau saudara paham surat dakwaan, silakan baca. Tapi kalau saudara tidak paham surat dakwaan, jangan saudara mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam uraian peristiwa pidana. Surat dakwaan itu adalah untuk umum, memuat untuk delikti, memuat medis dan jadi surat dakwaan aja tidak diuraikan peristiwa pidana bahwa UGM mengaku ijazah itu asli, ya berarti sudah terkunci bahwa UGM dari awal tidak pernah mendeklar ijazah Jokowi yang ada di tangan beliau dan menjadi barang bukti hari ini di jaksa penuntut itu adalah asli. Itu cuma satu. Baik, Bung Andi, silakan tanggapan Anda. Ya, saya simpel aja. Nanti di pembuktian kan sudah jelas. Mau ngomong ngoceh apapun itu adalah sudah surat dakwaan sudah dibaca, ya. Dia mau mengajari saya, silakan, nggak masalah. Yang ini adalah kita sudah diwakilkan. Kita ngoceh-ngoceh di sini atau apa ya mengatakan bahwa itu tidak asli, itu asli. Saya berpatokan saja apa yang dikatakan oleh Bu Rektor, ya, udah berapa lama itu? Mungkin sebulan yang lalu. Ya, itu asli kok. Dia katakan di situ. Karena selama ini yang digoreng-goreng itu adalah ya dikatakan bahwa UGM tidak mengatakan apapun gitu. Akan sudah ada beberapa video yang dibuat itu. Dan terakhir itu adalah Ibu Afila mengatakan ijazahnya itu adalah asli dan alumni dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, begitu. Ya, masalah untuk dibuktikannya itu ya nanti di persidangan. Ya, jadi kalau kita berargumen di ruang publik seperti ini ya pasti akan masing-masing mempertahankan pendapat itu. Kalau pendapat saya berpatokan ya bukan hanya dari lapor ya atau teman-teman Pak Jokowi yang hadir, terutama yang mengisu ijazah UGM itu, ijazah Fakultas Kehutanan itu mengatakan ya itu adalah asli. Itulah patokan dari saya mengatakan ijazahnya asli. Ya kalau mereka tidak mengatakan itu bukan asli, tidak ada kata ini, tinggal dibuktikan lagi nanti persidangan berikutnya. Baik. Begitu aja, Diandra. Baik, terima kasih Bung Andi Azwan dan Bung Abdul Ghafur Sanghaji sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat malam. Malam, Diandra. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor. Dan pada hari ini, tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juris Tan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya. Tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan, belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Pemirsa, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki, Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singgi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Soehardiman Ambi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah
untuk memilih Zulkarnain sebagai sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Amplop tersebut diberikan saat Menhub menggelar audiensi dengan Suhardiman. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Singingi, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi.
ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Pak, itu dilaporkan ke KPK juga nggak, Pak? Nah, supaya jelas, ini saya fotokopi yang gede buat teman-teman semua ya. Ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Fotonya, ini fotonya juga ada. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Dua unit helikopter waterbombing milik BNPB mulai melakukan penyiraman dari udara di kawasan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua helikopter tersebut sebelumnya diperbantukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. BNPB menyatakan pemadaman akan terus dilakukan secara terukur, baik melalui jalur darat maupun udara, hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di lahan TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program B50 pada Juli 2026. Terkait hal tersebut, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Barun menyatakan, infrastruktur Pertamina siap menyalurkan bahan bakar nabati biodiesel 50 atau B50. Dalam proses penyalurannya, Pertamina diberi waktu 3 bulan pada masa transisi untuk melakukan perubahan dari B40 ke B50. Barun juga sampaikan infrastruktur Pertamina yang paling siap melaksanakan program B50 terletak di Pulau Jawa. Untuk B50, kami dari Pertamina secara infrastruktur ya siap untuk menyalurkannya. Selanjutnya untuk pelaksanaan masih dikoordinasikan dengan pihak pemerintah. Di dalam proses penyaluran kami diberikan waktu 3 bulan di masa transisi untuk bisa melakukan perubahan dari B40 ke B50. Semua kesiapan sebenarnya di Pulau Jawa terutama yang paling siap sebenarnya ya. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea tegaskan tolak adanya pengenaan PPh saat pencairan dana JHT. Sementara itu kini pemerintah tengah mengkaji keluhan buruh terkait pengenaan pajak pencairan jaminan hari tua. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan koalisi besar buruh secara tegas menolak pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya pengenaan pajak tersebut justru memberatkan para buruh di Indonesia. Sebab para buruh telah banyak dikenakan pajak. JHT kita akan bertemu dengan Pak Purbaya dalam waktu segera karena itu memberatkan. Itu kan iuran tabungan buruh. Kita sudah kena PPh final 21 dengan sangat besar, lalu kena lagi 5%. Termasuk pajak THR. Termasuk pajak THR, pajak pesangon. Ini kan luar biasa. Nah, jadi koalisi besar sikapnya jelas, kami menolak pajak JHT. Jelas. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa tegaskan pemerintah tengah mengkaji seluruh buruh terkait pengenaan pajak pencairan jaminan hari tua. Menurut Purbaya, Kemenkyu masih pelajari dan pertimbangkan masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Jadi kita lihat dulu keadaan lagi diaseskan, katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada bahasan juga Pak dari Kemenkyu Pak? Akan dibahas.
selama itu jas itu adil, dalam hal ini jas kan adil. Bisa bahasa kita kalau ngomong bahasa Inggris ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya jas, kita akan ambil lantai yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya. Sebelumnya, pemerintah menerapkan pajak final sebesar 5% terhadap saldo JHT yang melebihi 50 juta rupiah, serta tarif progresif tertentu untuk pencairan lanjutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tim khusus anti bandit Tekap 3081 Satreskrim Polres Mesuji meringkus 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan itu, para pelaku mengakui perbuatannya mengeksekusi hewan langka itu dengan menggunakan tombak lalu memotong dengan golok. Setelah itu, daging hewan dilindungi itu dibagikan kepada warga. Selain menangkap pelaku, polisi menyita bukti di antaranya sebilah tombak, golok, kulit, dan sisa daging tapir serta video yang menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat ini kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesuji untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar kejuaraan daerah karate Inkanas ke-7 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejuaraan karate ini diharapkan dapat melahirkan atlet unggul dan berprestasi hingga nantinya dapat bertanding di tingkat nasional. Dalam rangka HUT ke-80 Bayangkara, Polda Sumatera Utara menggelar kejuaraan daerah karate Inkanas ke-7 di Gelanggang Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejuaraan yang digelar 3 hari ini diikuti kurang lebih 600 atlet dari 21 dojo se-Sumatera Utara dengan kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan TNI Polri. Tentunya para peserta saya secara pribadi bangga, hormat, dan salut karena di tengah era globalisasi, di tengah arus budaya yang begitu kencang, di tengah era post-truth dan post-modern ya, bahwa ada anak-anak kita, generasi muda yang masih semangat untuk mengikuti, untuk mengasah dirinya, mengasah kapabilitasnya melalui olahraga karate ini. Kejuaraan ini diharapkan melahirkan atlet unggul yang dapat membawa nama baik Sumatera Utara ke kancah nasional hingga internasional. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memastikan akan tampil dengan kekuatan penuh pada ajang Asian Games 2026. Tim Merah Putih terbang ke Jepang dengan 420 atlet dari 32 cabang olahraga, serta memasang target 4 medali emas. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Prime. Terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Pemirsa, tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersekel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Indonesia memastikan akan tampil dengan kekuatan penuh pada ajang Asian Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Tim Merah Putih terbang ke Jepang dengan 420 atlet dari 32 cabang olahraga. Tidak hanya atlet, tim ofisial juga disiapkan dalam jumlah besar. Estimasi ofisial dari 32 cabang olahraga mencapai sekitar 150 orang. Jadi kita sudah mendapatkan arahan final ada 32 cabang olahraga nanti yang akan ikut bertanding dalam ajang Asian Games ini, dan kurang lebih kami kemarin sudah melakukan juga pertemuan terhadap 32 cabang olahraga tersebut, dan dari data yang dimasukkan sekarang berjalan sekitar 411 atlet yang sudah dipersiapkan, tetapi nanti mungkin akan bertambah, estimasi sekitar sampai 420. Selain itu, dalam ajang pesta olahraga terbesar se-Asia ini, tim Merah Putih memasang target 4 medali emas. Ajang Asian Games 2026 akan digelar pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.